Halo, keep you happiness dan keep you smile. Selamat berjumpa kembali. Dan harapan saya, doa saya sepenuh hati, apapun yang kamu lakukan saat ini semoga menjadikan hasil yang terbaik. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang pernah terjadi dan sangat menggemparkan. Sebelumnya saya aturkan banyak terima kasih buat yang telah menemukan channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar saya terus bersemangat membagikan motivasi dan nasihat-nasihat kehidupan serta cerita-cerita yang tentu saja menjadikan semuanya adalah pelajaran buat kita semua. Nah, oke, langsung saja. Sebuah cerita ini sangat mengerikan karena korbannya ini selain dipotong kepalanya, selain direbus kepalanya, diambil kulitnya utuh. Jadi seperti, maaf ya, kalau orang itu potong hewan itu diambil kulitnya utuh seperti itu, korbannya dijadikan seperti itu wah, itu sangat mengerikan dan itu pernah terjadi di Australia. Ceritanya kita mulai pada tahun 1955, lahirlah seorang anak bernama Catherine Knight. Catherine Knight ini lahir dan besar dari keluarga yang kurang baik-baik saja. Orang tuanya suka kawin cerai, terus dia juga suka mengalami kekerasan di rumah tangganya, dan ketika masih kecil katanya dia juga pernah mengalami pelecehan seksual. Ini kisah nyata, guys ya. Nah, ketika itu masih kecil sering mengalami kekerasan, tapi Kevin ini punya pikiran yang positif bahwa suatu saat dia akan punya sebuah keluarganya sendiri yang tentu saja dia akan mencintai keluarganya dan tidak akan memperlakukan keluarganya seperti apa yang diperlakukan oleh keluarganya terhadap dirinya ketika masih kecil. Nah, suatu ketika Catherine ini tumbuh menjadi gadis remaja dan dewasa dan menikah. Dia menikah dengan seorang lelaki bernama David Khaled. Nah, dia ini menikah dengan David Khaled dan dalam pernikahan itu ternyata terjadi seperti apa yang terjadi di keluarganya. Pernikahannya ternyata tidak baik-baik saja. Terjadi pertengkaran. Catherine ini orangnya temperamen, gampang marah. Catherine ini orangnya suka main tangan dan sebagainya. Nah, dalam pernikahan itu pernah suatu ketika David Khaled ini badannya diantam pakai pecahan beling bir itu, dan itu membuat David Khaled itu tidak betah untuk meneruskan rumah tangga, nggak kuat lagi untuk meneruskan berumah tangga dengan Catherine ini. Tapi entah bagaimana Catherine ini merayu, entah bagaimana Catherine ini mengatakan apa, meyakinkan David sehingga David bertahan dan mereka kembali lagi saling mencintai. Nah, suatu ketika pernah David ini pulang malam, telat pulang karena dia mengikuti kontes memanah. Nah, apa yang terjadi? Catherine ini marah, memukulkan panci ke kepala David. Akhirnya David ini lari ke tempat tetangganya dan pingsan di sana. Akhirnya David ini dimasukkan ke rumah sakit. Nah, setelah itu David ini semakin tidak tahan meneruskan rumah tangganya, sudah tidak sanggup lagi. Tapi yaitu entah bagaimana ceritanya Catherine ini mampu meyakinkan David. Nah, akhirnya suatu ketika permasalahan terus terjadi di antara mereka. Mereka juga sudah punya anak, mereka juga sudah membina rumah tangga sekian lama. Akhirnya bersatu kembali. Setelah itu suatu saat terjadilah di mana David Khaled ini pulang malam lagi. Nah, Catherine ini marah sambil membawa pisau dan ingin membunuh David Khaled ini. Nah, karena menuduh bahwa David ini, kamu pasti selingkuh, kamu pulang malam, kamu pasti punya selingkuhan. Nah, David ini nggak mengaku. Akhirnya Catherine ini membawa pisau dan ingin menghabisi si David ini. Nah, ya entah bagaimana, yang namanya berumah tangga terkadang bertengkar, terkadang baik. Itu memang masalah berumah tangga, memang masalah sebuah perkawinan ya. Kalau mereka nggak kawin mungkin ya nggak ada masalah itu ya. Nah, akhirnya suatu ketika David ini pulang ke rumah dan tidak mendapati Catherine dan anak-anaknya. Nah, akhirnya ternyata Catherine sudah pergi dari rumah itu. Waktu terus berjalan dan akhirnya Catherine menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama David Sanders. Namanya sama ya, David ya. Oke, kita lanjut. Dengan David Sanders ini rumah tangganya juga sering kali bertengkar, juga sering kali Catherine ini melakukan temperamen. Catherine ini banyak melakukan kekerasan dan sebagainya. Pokoknya mereka sering bertengkar dan tidak baik-baik saja tentunya. Nah, suatu ketika David ini telat pulang. Apa yang terjadi? Catherine sangat marah dan setrika yang masih panas itu ditempel di muka David.
Nah, otomatis muka David ini luka, dan luka itu lumayan lama menempel di muka David ya. Dari situ David sudah nggak tahan, memang benar-benar nggak tahan. Tapi seperti yang kemarin-kemarin, apa yang terjadi, entah bagaimana Catherine ini merayu David, akhirnya mereka bersatu kembali. Dan mereka bermesra-mesraan, bercinta kembali, dan menyatu kembali. Nah, setelah itu lahirlah anak David dan Catherine ini. Setelah itu David membelikan sebuah rumah untuk keluarga kecil mereka. Dan suatu ketika David ini izin bekerja di luar kota. Dan apa yang terjadi? David ini nggak kembali lagi. Tentu itu membuat Catherine sangat luar biasa marah. Luar biasa lah, meledak-ledak kemarahannya. Dan akhirnya waktu ini terus berjalan, dan Catherine ini menikah lagi dengan seorang pria yang bernama yang bernama John Chillinger. Susah ya nyebut namanya. Yang bernama John Chillinger. Nah, pernikahan dengan John Chillinger ini tidak berlangsung lama karena Catherine selingkuh dengan seorang pria bernama John Price. John Price ini adalah seorang duda yang beranak 3. Nah, John Price ini bekerja lumayan di tambang dengan penghasilan yang lumayan, dan menurut Catherine, John Price ini orang yang menarik, lelaki yang menarik, lelaki yang bekerja keras, lelaki yang sangat-sangat menarik hatinya sehingga dia jatuh cinta, dan mereka pun tinggal satu rumah tanpa menikah, dan Catherine pun mengurus anak-anaknya John Price ini. Nah, suatu ketika pada tahun 2000, Catherine ini menanyakan kepada John Price ini, hubungan kita ini mau dibawa kemana? Kapan kita akan menikah? Nah, jawaban John Price ternyata sangat membuat Catherine marah. Jawabannya adalah, saya trauma dan saya tidak akan menikah, tidak akan terikat dengan pernikahan seumur hidup saya. Catherine ini sangat luar biasa marah. Di dapur mereka bertengkar, dan Catherine ini mengambil sebuah pisau dan menusuk badan John. John berteriak dan mengusir Catherine, dan akhirnya Catherine keluar dari rumah itu dan tinggal di tempat lain yang tidak jauh dari rumahnya si John ini. Nah, di situ Catherine tinggal sendiri, dan karena tidak ada seorang pun yang tidak ada kekasih hati, maksud saya ya, Catherine ini akhirnya merasa kesepian, merasa tidak ada teman curhat. Akhirnya merayu John ini untuk kembali lagi. John ini nggak mau, karena John ini sudah nggak mau lagi lah dengan Catherine ini. Nah, akhirnya suatu ketika Catherine ini mempunyai ide untuk memberikan kejutan kepada John, memakai gaun seksi berwarna hitam. Karena gaun seksi yang berwarna hitam itu adalah gaun yang John sukai, warna yang John sukai. Nah, setelah itu, agar keromantisan mereka itu tidak diganggu oleh siapapun, Catherine ini menitipkan anak-anak John di penitipan. Nah, pada sore harinya John pulang, dan dia tidak menemukan anak-anaknya, tapi dia menemukan surat di meja. Dan surat itu berisi bahwa Catherine bilang telah menitipkan anak-anaknya. John sangat marah sekali. Kenapa Catherine ini keterlaluan menitipkan anak-anaknya tanpa memberitahu saya? Nah, dan di surat itu Catherine bilang, tunggu sebentar, akan ada kejutan buatmu, akan ada surprise buatmu. Nah, John marah sekali, dia menunggu di sofa. Nah, pada pagi harinya di tempat kerja, kawan John ini tidak menemukan John di sana. John tidak hadir, John tidak kerja. Padahal selama ini dikenal John ini sangat disiplin. John ini tidak pernah absen tanpa memberitahu alasan. Akhirnya kawan John ini bilang kepada bosnya, dan bosnya menyuruh salah satu kawan John ini untuk datang ke rumah John. Nah, setelah datang ke rumah John, dia mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Tidak ada. Ketuk lagi, tok, 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 tok. Nggak ada. Nah, akhirnya ingin pulang. Ketika dia bergegas pulang, di kusen pintu itu ada cairan berwarna merah. Dan melaporlah kawan John ini ke bosnya. Karena takut terjadi sesuatu, akhirnya bosnya John ini melapor kepada polisi. Dan petugas pun datang mengetuk pintu juga. Tok, tok, tok. Tidak ada, tok, tok, tok. Tidak ada. Akhirnya petugas itu datang ke belakang rumah John, lewat belakang maksudnya. Ketuk pintu lagi, nggak ada. Diketuk lagi pintu, nggak ada. Akhirnya petugas membuka pintu dan masuk. Keadaan di dalam itu agak gelap. Pertama kali yang ditemukan oleh petugas adalah piring berisi daging, berisi makanan. Dan di sampingnya tertulis masing-masing nama anak John. Setelah itu, di sampingnya ada sebuah panci yang masih panas.
Setelah petugas menyisir ruangan, memeriksa seluruh ruangan itu, terjadi cacaran darah di mana-mana. Ada cacaran darah di mana-mana. Dan cacaran darah itu bukan hanya di lantai, di dinding juga ada. Pokoknya di mana-mana deh. Akhirnya petugas itu jalan-jalan di tengah jalan mereka, melewati sebuah ruangan dan mereka mendengar nafas. Nah, setelah mereka masuk ke ruangan ini, ternyata di situ ada Catherine yang sedang lemas, dan di situ Catherine sedang lemas dan banyak sekali obat-obatan di sampingnya. Dan setelah itu petugas menelpon kawan-kawannya dan meminta bantuan. Setelah bantuan datang, akhirnya Catherine dibawa ke rumah sakit. Sementara petugas yang satu itu di kamar Catherine tadi, petugas yang lainnya menyisir ruangan, memeriksa ruangan. Di tengah perjalanan dia menemukan di sebuah lorong, dia menemukan sebuah benda yang menghalangi jalannya. Dia singkirkan benda itu. Dia tidak curiga, dia singkirkan benda itu. Setelah dia menyingkirkan benda itu, ada merasa menetes cairan di tangannya. Setelah dia mundur dan dia periksa cairan itu, alangkah terkejutnya sang petugas ini. Ternyata cairan itu adalah darah. Dan ketika lebih terkejut lagi, ketika sang petugas ini memeriksa benda yang menghalangi jalannya tadi. Setelah diperiksa, benda itu adalah kulit manusia yang sudah utuh digantung. Wow, luar biasa. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Setelah Catherine itu membaik keadaannya, dimintai keterangan di kantor petugas. Catherine tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia ingat menusuk John selama 36 kali. Ceritanya, ketika John itu menunggu Catherine dengan penuh kemarahan, setelah tahu Catherine ini datang dan memakai baju seksoi dan berwarna hitam, yang mana baju itu adalah kesukaan John, kemarahan John ini sudah reda. Dan akhirnya mereka bercinta, mereka kelon. Setelah bercinta itu, lemaslah si John dan tertidur. Di dalam tidur John, si Catherine ini berubah pikiran. Pikirannya tiba-tiba membenci John, sangat benci luar biasa kepada John. Dan akhirnya si Catherine ini mengambil peralatan kerjanya. Sebagai informasi bahwa Catherine ini adalah bekerja di pemotongan hewan. Kita tahu ya, mungkin jagal ya. Kita tahu ya, seorang jagal itu punya skill yang sangat luar biasa sekali, menguliti hewan, menyembelih dan sebagainya, punya skill yang luar biasa. Dan setelah Catherine itu mengambil alat kerjanya, dia membantai John. Tahu John masih hidup, bantai lagi. Akhirnya John ini diambil dagingnya, dipotong kepalanya untuk direbus. Makanya petugas tadi menemukan panci yang masih hangat, ternyata itu adalah rebusan kepala John. Terus dagingnya dipotong-potong dan dimasak, rencananya mau disajikan kepada anak-anak John ketika pulang nanti. Makanya petugas tadi ketika masuk, mereka menemukan piring yang bertuliskan nama-nama anak John dan berisi makanan. Itu yang terjadi. Nah, setelah itu ketika itu terjadi sebuah persidangan dan sang hakim memvonis Catherine ini hukuman seumur hidup, dengan catatan Catherine ini tidak dibebaskan selama-lamanya. Artinya si Catherine ini akan meninggal dunia di penjara. Nah, mendengar vonis itu, Catherine ini kelihatan tenang-tenang saja, tidak menyesal dan sebagainya. Catherine menatap sang hakim dengan tenang. Itulah kejadiannya pada waktu itu di Australia, dan tentu saja menggemparkan pada waktu itu ya. Dari peristiwa ini ada yang bisa kita ambil, yaitu terimalah diri sendiri apa adanya. Ketika ada suatu masalah, kendalikan pikiran, sehingga kalau kita mampu mengendalikan pikiran, keadaan juga akan terkendali. Walaupun itu sulit, tapi kita pasti bisa. Oke, keep your happiness dan keep your smile. Bye-bye.